Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Senang sekali rasanya bisa bersama-sama Anda untuk mengawal, menghantarkan acara kesehatan Islami yang untuk kali ini di minggu ketiga itu dari Rumah Sehat Alfian. Mudah-mudahan bahasan kali ini pun akan mempersuasi kita semua untuk bisa menggunakan terapi alternatif dan juga komplementer untuk mempertahankan kesehatan kita. Sudah siap di ujung sana, Bung Alfian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Dari rumah Alhamdulillah. sehat pasti sehat lah, insya Allah. Persisnya hari ini terkait dengan bahasan kita kemana nih arahnya? Kita arahnya ke fitoterapi. Fitoterapi, wow, Nah, menggunakan terapi komplementer alternatif ya. Apa sajakah yang akan kita serap dari bahasan fitoterapi ini? Mari kita simak sepenuh hati, sepenuh rasa. Silakan Pak Alfian. baik, ini saya foto dulu biar masuk di status karena kadang-kadang pasien. Nah, Pak Alvin kalau lagi on air tolong ya difotoin di status jadi masukin di status dulu. Iya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur di Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat ketemu lagi di Sabtu ketiga di bulan Februari ya. Kalau on airnya pertama ya, nanti yang kedua minggu depan ya. Tidak lupa kita sampaikan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Nah, hari ini kita akan bahas fitoterapi. Tadi saya mohon maaf juga, pasien baru selesai, langsung uber-uberan on air. Tapi ya sangat membantu banget ya media Zoom ini. Kalau nggak harus ke sana, ke sana 1 jam, pulang 2 jam. Jadi membantu banget ya, Zoom ini membantu banget ya untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kita akan bahas tentang fitoterapi. Apa sih fitoterapi ini? Gitu kan, orang kan pasti nanya, apa sih Pak Alfian fitoterapi? Nah, fitoterapi ini adalah pengobatan menggunakan tanaman atau bagian tanaman atau seluruh tanaman, ya, yang untuk tujuannya penyembuhan, pencegahan, ya, kuratif, preventif, ya. eh, Rehabilitatif ya bisa juga untuk setelah dia sembuh ya. Jadi bisa digunakan ya tanaman ini sebagai obat ya. Nah, fitoterapi ini menekankan harus si pengobatnya atau herbalisnya dia harus tahu ya, pengetahuannya harus cukup ya karena dia harus tahu dari isi kandungan metabolit sekunder dari tanaman itu apa aja ya, komposisinya ya, terus bagaimana dia bisa mengidentifikasi ini senyawanya bermanfaat untuk tubuh kita, untuk pengobatan ya atau untuk perawatan atau untuk kesembuhan ya. Nah, itu dia harus paham ya paling enggak tentang mekanisme kerja obat ya, kerja herbal ya atau kita sebut dari farmakologi ya. Terus dia tahu patofisiologi penyakit ya, dia tahu tentang biokimia ya, bagaimana reaksi kimia di tubuh kita, di mana penghambatannya, inhibisinya ya. Nah, itu semua herbalis harus mengetahui. Nah, baru dia bisa meracik ya, meracik bagaimana oh ini sakitnya mah. Mah ini berarti asam lambungnya harus diturunkan. Ya, PPI-nya pompa inhibitor pompa proton ya, pompa inhibitornya harus diturunkan asam lambungnya. Nah, kalau ada luka bagaimana lukanya bisa sembuh ya. Kalau misalnya ada endoskopi, dia ada hiperemis ya atau sampai dia GERD ya, reflux ya. Nah, apa yang bisa kita inhibisi, kita hambat ya, terus kita untuk penyembuhannya.
atau diabetes. Nah, bagaimana gulanya turun ya, bagaimana dia makan diabsorpsi tapi tidak cepat ya sehingga tidak banyak gula beredar di pembuluh darah ya. Terus bagaimana bisa sensitif insulinnya meningkat ya supaya menjadi energi ya, supaya cepat menjadi energi dan bagaimana bisa gula di hati dan di otot itu digunakan ya lebih cepat supaya menjadi energi supaya tidak menumpuk. Nah, itu teknis-teknis dari kita harus tahu bagaimana kita meracik suatu tanaman obat atau tanaman herbal ya. Nah, ini ada sejarahnya fitoterapi ini ya, asal-usul obat-obatan herbal sudah dikenal ribuan tahun lalu ya. Kita ini sebenarnya udah banyak ya ribuan tahun yang lalu, cuman saya nggak dicatat ya. Nah, Mhm. itu dari apa kitab lontar, dari apa tuh candi ya, di relief-relief ya yang ditulis di batu ya banyak banget ya. Nah, kita kadang-kadang nggak dicatat. Padahal Indonesia ini kaya banget ya, kaya banget kalau saya lihat karena kita di tropis. Tropis ini tumbuhan semua bisa hidup ya. Kalau Mhm. di negara lain dia 4 musim ya. Nah, kadang cabai yang mereka makan di Cina aja ya, ada lose yang main ke rumah ya. Dia makan cabai kemarin kan saya beli apa masakan Padang tuh kan masakan Padang kan apa ada sambelnya ya sambelnya tuh enak Mhm. banget kan sambelnya itu kan nah dia ngerasakan sambel di sana dengan sambel di sini enak banget sambel di sini karena sempurna ya maksudnya tumbuhnya sempurna masaknya sempurna kalau di China kan dia 3 bulan harus bisa panen jadi dipercepat ya jadi tumbuhnya itu tidak sempurna jadi dia seneng banget sampai teringat-ingat ya ya. Nah, padahal nggak seberapa ya kita layanin ya, luar biasa ya. Nah, makanya Indonesia ini kaya banget ya, apalagi dari etnobotaninya ya, tanaman-tanaman daerah ya. Di Papua ada tanaman khusus, Kalimantan ada tanaman khusus ya. Nah, itu terkenal masing-masing daerah ya. Zaman dulu orang mencoba itu kan dicoba-coba dulu kan, turun temurun, akhirnya dipakai. Nah, itu saya nggak dicatat ya. Nah, kalau di Cina di India mereka catat ya di Cina itu Mhm. sampai sampai ada museumnya itu mereka buat ada kemarin tuh ada tanduk rusa tanduk kerbau yang udah ribuan tahun masih ada di situ ya saya nggak tahu replika atau asli ya tapi dikacain ya sampai dikacain waktu itu ada pernah kena virus apa di tahun ribuan yang lalu ya. Nah, apa badak itu tanduk badak ya, bukan tanduk kebo. Tanduk badak itu dia bisa digunakan untuk obat ya. Nah, tapi kita ngomong fitoterapi dari tanaman ya. Nah, terus ada tanaman-tanaman diawetkan dia. Jadi dipajang-pajang dia tanaman itu ya, dikacain. Wah, bagus banget. Saya udah pengen banget tertarik banget seperti itu. Cuman mulainya dari mana bingung ya. Karena harus ada tempat ya dikacain dia bagus banget ya. Jadi memang ada museumnya. Jadi dia ada hewani, ada mineral, ada tanaman. Nah, mineral pun ada yang untuk ngusir apa ular tuh nggak mau mineral itu apa saya lupa ya. Nah bisanya pun kalau kita kena pakai itu dia langsung bisa sembuh ya itu luar biasa ya. Dia sampai ada museum ya, sampai sampai culture-nya pun budayanya ada. Jadi dari misalnya zaman dulu itu pakai papan namanya itu pakai kayu ya, terus eh, lumpang sederhana, terus apa sorokan-sorokan untuk naruh simplisia itu. Nah, itu ada sampai dia modern ya, sampai akupunturnya pun masih pakai apa batu dulu ya diruncingkan, terus ada juga pakai besi ya. Nah, sampai dia modern ya. Nah, itu sampai ada sampai lempengan-lempengan terus nah, dulu dokter-dokter kan zaman dulu tabib ya, dia bawa congyi ya. Kalau di Cina itu congyi pengobat ya, congyi itu pengobat ya. Nah, dia pakai apa? Kotak obat itu pakai papan. Nah, itu masih ada, masih Mhm. museumnya ya sampai sekarang pakai tas ya. Nah, itu keren banget ya maksud saya dari zaman yang ancient kuno dulu ya sampai ke modern. Nah, itu nah, dia setiap kita masuk kuliah di Cina dimanapun, bagian manapun, dia akan menyebarkan culture. Ya, nah kalau Indonesia bisa
Setiap kuliah ada culture satu SKS misalnya atau apa ya, satu semester enggak, satu semester mungkin kebanyakan, dua SKS lah ya. Dua SKS culture tentang tanaman herbal, culture tentang tanaman herbal, tentang culture Indonesia. Wah, itu keren, lama-lama kan terngiang orang, terngiang dan akan menceritakan ya. Nah, fitoterapi ini diperkenalkan oleh Henry Lex tahun 1870 sampai 1955, yang mana dia banyak menulis tentang tanaman obat yang dipublikasikan dalam jurnal kedokteran La Presse Medicale ya. Ahli pengobatan seperti Galen, ya, Hildegard, von Bingen, Paracelsus, Christopher, dan lain-lain ya pada abad 19 mengenali potensi obat dari tanaman dan mengabungkan efek terapeutik. Efek terapeutik ini efek dari pengobatan ya. Nah, terus di Jerman dikenal dengan Drug Act yang mulai berlaku 1 Januari 78 ya, dan dikenal fitoterapi ini eh, transisi dari pengobatan kuno menjadi pengobatan modern. Nah, orang zaman kita dulu mana tahu fitoterapi apaan sih? Fitoterapi ya sama nenek moyang kita dulu menggunakan ya gerus sendiri ya, habis makan lemak dia makan bawang, acar bawang ya, makan apa tuh nanas ya. Nah, terus kalau bayi rewel digerusnya bangli sama delingo, akhirnya tidur enak ya. Nah, cuman digabungkan dengan zaman dulu tuh digabungkan hal-hal mistis ya. Ada zaman dulu tuh ya, ada hal mistis yang digabungkan dengan pengobatan. Nah, biasa zaman dulu. Tapi memang semuanya juga begitu ya. Zaman di Cina pun ya tahu itu kan, tahu itu ajaran ya. Nah, dia digabungkan juga ya. Nah, terus akhirnya modern lah dengan fitoterapi ini, ya. Nah, terus ada Rudolf Fisch, ini pendiri di Jerman, fitoterapi, ya, pelopor dari fitoterapi, ya, penggunaan fitoterapi tahun 1944, ya. Terus, nah ini ada contoh, oh kita udah masuk ke penyakit ya ini ya. Nah, ada contoh fitoterapi. Jadi fitoterapi itu tanaman yang dijadikan obat-obatan untuk mengatasi gangguan ya. Jadi tanaman bagian akar, batang, daun atau herba seluruh tanaman digunakan ya. Nah, itu namanya fitoterapi. Kalau zaman dulu ya namanya apa ya? Empon-empon ya zaman kita dulu. Ah, ini deh empon-empon atau bikin jamu ya, jamu tuh udah dikenal dalam zaman dulu ya, the jamu ya, the jamue kalau tulisannya ya, zaman dulu tuh udah dikenal ya, makanya ya kayak jamu gendong itu kan udah lama banget ya sebenarnya, lulur-lulur ya, kita habis ngelahirin pakai lulur terus pakai jamu-jamu supaya kenceng lagi perutnya ya kan, itu sebenarnya itu budaya yang bagus ya, maksudnya yang pelestarian bagus. Nah, zaman sekarang udah banyak nggak ada. Dulu kita bikin nasi apa tuh, nasi apa, nasi kuning ya, nasi apa tuh yang kayak nasi nasi mandi pakai acar kedondong ya, terus acar nanas, acar bawang, acar timun ya. Nah, memang lauknya kan ya berlemak semua ya. Nah, itu kan untuk menetralkan ya zaman dulu ya. Zaman sekarang kayaknya udah jarang ya. Ya nasi minyak, nah, nasi minyak ya kalau di Palembang tuh namanya nasi minyak ya. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi yang gitu-gitu ya. Ya nasi minyak tok ya, acaranya kadang nggak jelas ya, cuman timun, kadang dikit, cabenya yang banyak ya. Nah, bawangnya udah, karena mungkin efisiensi nggak ngerti ya, efisiensi. Nah, ini ada gastroenterologi, berarti gastro ini kan pencernaan ya, gangguan saluran pencernaan ya, pencernaan ada lambung ya, dari masuk esofagus ke lambung, usus kecil, usus besar ya, nah sampai ke pengeluaran feses yaitu pencernaan kita. Nah, di pencernaan tuh banyak penyakit ya, ada namanya gastritis ya, gastritis itu inflamasi pada lapisan mukosa lambung ya, peradangan ya. Nah, kadang-kadang dia mual ya, muntah, enek, nggak nyaman perutnya ya. Nah, gastritis ini bisa terjadi GERD ya, GERD, gastroesophagus reflux ya, naik dia asam lambungnya ke luar ya, ke atas ya, asam ya, kebakar, heartburn ya, ke heartburn, ke esofagus yang nggak nyaman di tenggorokannya. Nah, itu nggak boleh ya, karena lambung kita memang kuat untuk asam, tapi tenggorokan kita, kerongkongan kita itu tidak bisa dilalui untuk asam. Akhirnya makanya heartburn ya. Lama-lama nanti jadi metaplasia, selnya berubah. Nah, takutnya jadi kanker ya. Nah, ada lagi diperparah saat dia makan ya. Kalau dia makan malah kembung begak
ya. Ada lagi diperparah dia lambat makan, ya. Nah, itu menandakan lukanya di atas atau di bawah, di peptikum atau di duodenum. Nah, jadi di masalah gastritis pun panjang sebenarnya kalau kita paparkan, ya. Cara pengobatannya itu berbeda-beda, ya. Nah, cuman kita tidak paparkan detail, ya. Kita lihat penyakitnya apa, saya juga lupa, udah lama bikinnya ini, ya. Dispepsia. Dispepsia ini kumpulan gejala berbagai gangguan pencernaan yang nyeri di ulu hati, daerah lambung, kembung, mual, muntah, sendawa, rasa cepat kenyang dan perut terasa penuh. Nah, ini dispepsia ini bisa karena luka di bawah di duodenum, ya, kembung, ya. Jadi ya nggak nyaman saat dia makan malah kembung, ya, bukan nyaman saat makan dia nyaman, ya. Ada lagi flatulensi. Nah, flatulensi ini kentut-kentut, ya. Nah, kalau kita mau susah kentut gampang sebenarnya, ya. Ada orang yang susah kentut, ya. Nah, udah makan bawang merah aja. Bawang merah iris-iris, ya, 5 siung apa 6 siung, ya. Tapi kalau ada mah tambahin kunyit, ya. Nah, bikin acar aja, acar bawang, ya, pakai apa, asamnya bisa asam dari fermentasi lemon atau fermentasi apel, ya. Jangan pakai cuka yang putih yang kimia, ya. Nah, itu pasti akan kentut-kentut, ya. Flatulensi ini orang yang penumpukan gas, ya. Jadi dia nggak nyaman di perutnya tuh, begak, kembung, ya, mau rasa kentut, ya. Nah, biasanya juga ada karena infeksi dari bakteri, ya, biasanya. Nah, kalau ada infeksi bakteri, kita gunakan probiotik aja dulu, ya, untuk menetralkan bakteri yang jelek supaya bakteri yang bagus tuh tumbuh, ya, daripada kita makan antibiotik, ya. Antibiotik itu kalau sudah parah, sudah memang perlu, ya, baru gunakan antibiotik. Selama kita bisa menggunakan probiotik lebih bagus. Jadi kan dia netral, ya, antara bakteri baik dan bakteri yang jahat, ya, yang merusak, ya, yang migrasi, ya. Bakteri sebenarnya baik semua, cuman dia pindah pindah tempat akhirnya jadi masalah, ya. Nah, diare, diare ya pasti orang yang mencret-mencret yang 3 kali lebih, 4 kali dalam satu hari, ya, fesesnya cair, ya, terus nyeri perut kadang-kadang, ya, kalau sudah dia infeksi biasanya bau, ya, BAB-nya air, ya, ampasnya sedikit, ya. Nah, konstipasi ya berlawanan dari diare, ya. Konstipasi ini sembelit, ya, susah BAB, ya. Susah BAB, fesesnya keras, ya, kadang 3 hari baru BAB, ya. Nah, ini bisa di apa, bisa orang-orang tua juga bisa kena, ya, karena orang tua di atas 65 atau 60 itu jarang bergerak, ya, maksudnya bergeraknya sedikit udah, ya. Mhm. Peristaltik ususnya itu nggak terlalu apa, ya, nggak terlalu aktif, ya. Mestinya kan kita tuh kalau peristaltik usus kita sering bergerak, kita jalan pagi itu kan gelubuk 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 gelubuk. Nah, jadi kita saat makan dia pasti akan berproses untuk BAB, ya. Maksudnya sudah kita makan, besok paginya kita akan BAB, ya. Nah, karena peristaltik ususnya itu kan kalau masih anak muda kan masih aktivitasnya ngantor, jalan, naik kereta, pokoknya ya ada aktivitas lah. Nah, kalau kita orang tua kan sudah pensiun, ya, sudah banyak duduk, ya, banyak gerak. Nah, kadang-kadang peristaltiknya yang kurang aktif. Nah, caranya apa kalau sudah orang tua? Kita urut-urut perutnya kalau dia malas untuk jalan, ya, atau sepeda statis, ya. Nah, urut-urut perutnya, ya, letter L dari atas, ini kamera saya mana, ya? Nah, dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah, letter U terus tuh, ya. Nah, itu diurut-urut. Ya, kalau memang susah, ya, masih susah, bisa, maaf, anusnya disemprot dengan sabun, ya, sabun Oh, bayi aja, oh. sabun netral, ya. Nah, supaya apa? Dia merangsang peristaltik usus, ya. Nah, supaya dia akan BAB, ya, daripada nanti pakai obat-obat atau untuk pencahar, ya, pakai pakai itu. Nah, kalau bisa memang nggak mempan lagi, ya udah pakai herbal dulu aja, ya. Jati Belanda, ya. Kalau jati Cina jangan, ya, terlalu mencret. Mhm. Ya, jati Belanda, lidah buaya, ya. Tapi buaya jangan lihat saya, ya, lidahnya aja. Ya. Nah, itu. Jadi ya itu kalau orang tua, ya. Kalau anak muda misalnya dia susah konstipasi, nah coba dia kurang serat mungkin, ya, kan anak muda kan males makan sayur, ya, kadang Mhm. makan apa junk food, ya. Makannya yang enak-enak, ya, sayur tuh udah sekian udah males pasti, ya, ngeliat sayur tuh udah nggak dimakan pasti. Nah, itu kadang-kadang kurang serat-serat, ya, kurang serat. Nah, itu kita bisa bantu dengan serat, ya, kecuali dia ada masalah penyempitan usus atau ada benjolan. Nah, itu berbeda ceritanya lagi, ya.
Nah, ini nanti ada pasien saya tadi minta tolong jam 5 mau datang, ya saya juga curiga ada penyempitan usus, cuman saya minta hasil labnya dulu, kolonoskopinya apa ya, nanti kita lihat. Karena kalau sudah nyempit usus ya harus memang kepaksa ya dioperasi ya, karena kita Hmm. nggak tahu ada benjolan atau dia lengket ya, nanti kita lihat ya. Nah itu juga harus tahu, oh yang ini bisa ditangani dengan herbal, oh ini harus dengan yang teknik lain ya. Di China pun juga begitu ya, ada dia dengan TCM, ada dia dengan medis barat ya, gitu. Nah, ini ada tanaman bunga kamomil. Bunga kamomil ya, dia mengandung minyak asiri ya, ada levomenol, ada bisa bolol oksida. Terdapat terpenoid, ini metabolit sekunder semua ya. Nah, dia efeknya apa? Sebagai anti radang, spasmolitik, antibakteri dan antifungi, anti jamur, antibakteri ya. Untuk anti spasmolitik, spasme ya. Dekomisasikan untuk mengatasi kram ya karena spasmoditik ya dan spasme di saluran pencernaan. Mengobati radang pada saluran pencernaan. Nah, tadi kan gastritis ya radang ya, mempercepat penyembuhan luka terutama digunakan secara topikal. Nah, bisa juga kalau orang luka menggunakan bunga kamomil ini ya. Nah, ini bisa lukanya cepat sembuh. Nah, saya lagi nanam-nanam kan rumah sudah hampir selesai finishing. Jadi depan tuh saya bikin parkiran, saya tanamin toga, Mhm. sudah mulai ya. Nanti kalau sudah hidup, udah bagus, nah bisa kita bikin acara nih Bu Nuning. Kita bikin workshop lagi nih kalau bisa nih. Siap. Bukan senang nih bikin workshop ya. Nanti kita seminar Mhm. workshop di depan tuh kalau sudah hidup semua enak tuh. Tanaman-tanamannya ya bagus ya. Jadi bisa memperkenalkan tanaman ini. Ya bisalah 100 tanaman kayaknya bisa ya. Itu. Nah, ada lagi akar manis ya. Akar manis ini mengandung glisiridin ya, saponin ya, terpenten, terus memberikan rasa manis ya, setara dengan 50 kali sukrosa ya. Jadi 50 kali sukrosa, terdapat flavonoid ya, kumarin dan polisakarida aktivitasnya. Nah, akar manis ini bisa meringankan peradangan pada lambung ya, terutama khususnya ulkus ya, ulkus peptikum ya dan ulkus duodenum. Jadi ada ulkus yang di atas, ada ulkus yang di bawah ya untuk luka. Akar manis ini memang banyak digunakan ya. Yang sering banget ya di Cina pun ada akar manis ya namanya itu apa saya lupa ya. Ada nama bahasa Cinanya ya. Nah, ada lagi buah dan biji pepaya. Nah, buah dan bijinya ya kandungnya enzim papain. Makanya kalau kita susah BAB, pepaya aja dulu satu buah ya pagi dan sore ya. Pagi dan sore setengah-setengah ya. Nah, dia mengandung enzim papain, ya, efek farmakologinya sebagai antasida, mencegah efek parasit dan gangguan lainnya, ya, membantu pencernaan, mengobati sirosis hati, bersifat anti kanker dan anti inflamasi. Cara pembuatannya, ini menggunakan bijinya malah ya, biji pepaya dikeringkan. Nah, biji pepaya ini juga bisa mengobati luka diabetes, ya. Jadi ada pasien yang diabetes, dia keringkan biji pepaya di blender dia dicampurnya dengan antibiotik salep ya. Banyak kan antibiotik salep untuk diabetes itu ya, nah lukanya cepat sembuh ya, tapi tetap ya gulanya harus diturunkan dulu. Kalau gulanya nggak turun ya lukanya nggak sembuh-sembuh. Nah itu ternyata bisa ngobatin luka yang ulkus ulkus yang busuk di kaki itu ya. Nah ini malah untuk ke lambung ya bisa ya, hingga benar-benar kering lalu ditumbuk di blender menjadi halus. Cara konsumsinya dengan menyeduh seperti ya, seduhan kopi ya. Kita jadi kopi biji pepaya. Oh, enak juga ya. Saya belum pernah coba nih. Bikin dong nanti ya. Karena pepaya ini kan basah ya, harus memang benar-benar kering ya. Hmm. Jadi purnya benar-benar kering. Bisa pakai open kalau mau cepat pakai open ya. Tapi jangan sampai 55 derajat ke atas. Harus ada termometernya ya. Atau di ini aja lah di matahari ya. Matahari terus ditutup pakai kain hitam ya supaya nggak langsung kena UV ya. Nah, Hmm. dibubuk seperti kopi nih. Saya juga belum tahu rasanya nih apa nih. Ya. Nah, bisa untuk membantu pencernaan ya. Nah, untuk luka ya kalau dibubukin pada luka ulkus ya, itu bagus hasilnya ya. Ada lagi rimpang kunyit ya, kurkuma domestika ya, kurkumonoid udah tau lah pasti ya kunyit. Nah, kalau kita parut pasti kuning tangan kita ya. Mhm. Koneng kalau orang tuh ngomong dia koneng ya. Antibakteri, antioksidan, anti ulkus ya, peluru haid ya. Kalau orang susah apa haidnya nyeri tuh bisa pakai kunyit ya. Nah, kemarin ada mahasiswa menggunakan kan biasanya kan
kunyit asam ya, yang banyak jurnal itu kunyit asam untuk Ya. melancarkan haid untuk dysmenorrhea ya. Nah kemarin ada mahasiswa menggunakan kunyit dan temulawak sama sebenarnya sama ya, ininya spesiesnya kurkumonoid apa, taksonominya mirip-mirip ya taksonominya. Nah cuman nggak apa-apa dia mau menggunakan temulawak ya boleh kan eh, karena kalau saya bilang kalau kunyit asam udah banyak, harus kombinasi yang lain dong yang dikit ya. Nah dia mau menggunakan temulawak ya bagus juga ya. Nah, melancarkan peredaran darah ya makanya kalau kunyitnya hati-hati bagi yang ibu-ibu hamil di awal ya nggak boleh ya minum kunyit, nanti malah keguguran ya. Karena dia membuat kontraksi rahim ya supaya dia tidak nyeri haid ya, tapi bagi yang ibu hamil nggak boleh ya. Rimpang kunyit 3 sampai 5 ruas dicuci bersih ya, dikupas, dipotong-potong kecil ya. Kalau kita males dikeprok aja sebenarnya, cuci bersih, keprok nggak apa-apa sama kulitnya ya. Terus disaring, jangan sampai terbuka ya karena kukumit ini kadang-kadang kita perlu juga minyak asinnya sedikit ya kandungannya ya, ditutup aja ya. Nah, dia bisa diminum 2 kali sehari. Ya, ini juga buat lambung ya. Makanya kunyit sama temulawak itu bisa buat lambung ya. Tambah biji pepaya ya. Nah, tadi ada lagi apa akar manis ya, akar manis. Nah, ada lagi akar kering ya, tanaman untuk kembung, dispepsia. Ya, dispepsia bisa kita gunakan akar kering nih, kalau misalnya apa susah kembung, susah kentut ya. Pakai bawang juga bisa, bawang ya. Bawang tuh saya sering sering bikin acar bawang. Enak acar bawang tuh. Ya cuman itu efeknya kentut-kentut ya. Jadi kalau makan acar bawang jangan kemana-mana. Stay tune di rumah. Nanti nggak enak kan. Kalau mau buang ada orang kan. Kalau di rumah kan aman ya. Acar bawang ya, acar bawang bisa atau pakai akar kering ini ya. Dia mengandung Gentiana lutea ya, terus agak pahit ya, glikosida pahit ya, amorapin dan lain-lain ya. Efek farmakologinya rasa pahit dari Gentiana lutea bekerja langsung pada mukosa bagian atas saluran pencernaan dan terutama pada reseptor pahit di lidah yang merangsang sekresi saliva dan getah lambung ya. Nah, rimpang kunyit juga bisa digunakan untuk flatulensi atau apa untuk kembung ya, supaya kita kembungnya berkurang ya. Nah, kembung itu kan gas berlebih ya, bisa juga karena bakteri tadi ya. Nah, produksi gasnya berlebih ya harus kita buang ya supaya tidak kembung ya. Nah, dia bisa sebagai antiinflamasi ya, tadi saya melancarkan apa untuk haid ya. Terus pengeluaran empedu sebagai kolagoga ya, karminatif ya. Nah, ini di karminatifnya ya kalau untuk dispepsia ya, untuk buang-buang kentut ya, flatulensi ya. Nah, ini ada flatulensi juga nih. Buah jintan. Nah, ya, kita kadang-kadang makan buah jintan ini kan pasti akan apa kentut ya. Jintan ini kan Mm-mm. panas ya, tapi dia buang angin ya. Nah, tapi kalau kita demah jangan terlalu banyak ya, dosisnya kecil aja karena bikin panas dia nanti ya. Nah, efek farmakologi jintan digunakan sebagai antimikroba, dianjurkan dalam kasus dispepsia kembung ya, untuk apa kram ya, gastrointestinal minor dan flatulensi ya untuk kentut-kentut ya. Nah, biji adas juga ya, makanya kadang-kadang kalau gastritis itu saya tambahin biji adas juga ya. Nah, biji adas ini dia banyak minyak asiri ya. Dia sebagai karminatif ya, buang angin ya. Untuk gangguan pencernaan dan kolik pada anak-anak, minyak adas bersifat bakteriostatik, jadi bentuk bakteri. Nah, bisa kita buat juga minyak olesan ya di perut ya, ada sini ya. Mm. Selain kita untuk minum, bisa kita oles untuk minyak ya. Kalau saya suka bikin minyak cengkeh, pala, ya seri ya. Nah, minyak adas ini belum pernah saya bikin ya, karena konsumsi bikinnya banyak ya, karena kecil kan adasnya ya. Kalau yang lain kan agak besar ya. Ada lagi jahe ya, jahe udah banyak juga ya. Cuman kalau ada mah ditambahin dengan kunyit biasanya ya. Dia mengandung minyak asiri ya, terus dia mengandung zigiberol ya. Nah, itu yang bikin dia bisa karminatif ya, bisa membuang angin ya, kembung ya. Nah, efeknya pencahar digunakan mengatasi gangguan gastrointestinal seperti perut kembung, nyeri kolik dan lain-lain ya. Dia bisa antiinflamasi juga jahe itu ya, banyak
jurnalnya untuk siklooskinas 2 ya, COX-2 ya, jadi tidak terjadi inflamasi ya, prostaglandin ya, inhibisinya. Nah, ini ada daun jambu biji. Oh ya, sudah dikenal ya daun jambu biji ya. Kemarin Mas siapa? Mas Rizal pernah diare di kampung, bingung kan cari obat. Udah saya bilang jambu biji, kunyit sama ketumbar sama garam sedikit ya, berhenti ya. Kecuali dia memang infeksi ya, harus memang ada tambahan lain ya. Nah, jambu biji ini mengandung tanin. Nah, taninnya ini yang bisa membuat apa si BAB kita jadi keras ya. Jadi eh, apa? Jadi fesisnya jadi keras ya kan, kalau kita mencret kan lembek ya. Mhm. Nah, terus efek farmakologinya pada in vitro ini pada sel line ya. Infus daun jambu biji dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, dia bisa sebagai bakteri juga, ternyata antibakteri ya. Tapi in vitro ini ya, penelitiannya in vitro pakai sel line. Ditetesin, nah ternyata bisa mengurangi bakteri Staphylococcus aureus ya. Nah ini. Ada lagi daun teh juga ya. Teh udah banyak lah kalau kita mencret minum teh ya. Ya, kalau makanya teh ini kan kalau kita susah BAB jangan minum teh ya, kebalikannya ya. Nah, teh ini bikin kita BAB susah. Terus juga kalau demam jangan teh ya. Teh ini perih ke lambung ya. Teh ini mengandung flavonoid ya, antioksidan tinggi yang bagus ya. Nah, pucuknya diambil kalau mau antioksidan ya. Kafein, tanin, santin. Nah, daun teh ini juga bisa bubuknya setelah kita nggak pakai ampasnya itu bisa kita tambahkan pegagan ya untuk rambut ya, bagus untuk rambut ya, jadi ditaruh ke rambut ya, di apa, dipakein apa tuh, hair cup ya, hair cup diemin aja dulu ya, dipijit-pijit pelan-pelan ya, pijit pelan-pelan terus pakai hair cup ya, rambut-rambut yang rontok ya, rambut-rambut yang botak ya. Nah itu jurnalnya banyak ya, jadi bisa 2 kali pakai nih, diminum dan bekasnya bisa kita taruh di kepala ya, tapi jangan yang teh manis ya di kepala nanti ya, nanti yang di kepalanya semutan ya, teh yang tawar ya itu. Kalau mau manis lihat saya aja ya. Mhm. Bercanda Bu Nuning biar nggak Iya ngantuk gitu. dong. Oke, lanjut. Nah, dia mengandung tadi flavonoid ya, ada tanin ya, dan lain-lain ya. Efek farmakologinya polifenol dalam turunannya seperti katekin ya, efek antioksidan, antibakteri, antimikroba ya. Nah, dia bisa juga anti kolesterol ya. Teknik bisa anti kolesterol ya. Dia bisa meningkatkan HDL, tapi dia bisa menurunkan kadar kolesterol jahat ya, LDL ya. Jadi sehingga tidak terjadi arteriosklerosis ya pada pembuluh darah atau plak ya. Nah, teofilin dalam daun teh memiliki efek diuretik yang kuat ya, merangsang kerja jantung dan melebarkan pembuluh darah ya, karena ini tadi efeknya dari plak tadi ya, jadi Mhm. vasodilatasi ya, bisa kencing juga, melancarkan kencing. Nah, cuman di teh ini kalau habis makan nggak boleh bagusnya ya, karena dia bersifat absorpsi ya. Jadi nanti nutrisi kita berkurang, dia melapisin lambung ya. Jadi kalau di Cina itu minum teh itu nggak boleh sesudah makan ya, after 2 jam dia boleh ya. Nah itu ada juga budaya minum teh itu bagus juga ya, saya juga baru tahu ya. Nah kalau kita suka kan habis makan es teh manis, habis makan teh ya. Nah, ternyata nutrisi kita nanti nggak sempurna karena dia menghambat ya, melapisi ya lambung kita. Jadi sudah tahu kalau bisa jangan teh, air putih aja. Nanti 2 jam setelah itu boleh minum teh ya. Makanya orang China tuh suka minum teh pagi-pagi hari, dia belum makan, dia minum teh sambil duduk-duduk ya, dia itu. Malah dia bikin caranya tuh, ada caranya tehnya itu. Makanya teh mahal di sana ya. Mahal di sana, Bu Nuning. Saya pernah beli itu kalau dirupiahkan itu seharga 700.000 tehnya. Oh. Isinya cuma berapa ya? 24 kalau nggak salah. Jadi dia tuh ada pot-potnya lagi. Jadi wadahnya tuh keren banget. Terus ada teh-tehnya di pot-pot satu-satu. Nah itu tehnya mahal di China, mahal mahal. Nah kalau kopi jangan deh, jangan coba di sana deh. Nggak ada rasa. Kopi mereka nggak doyan kopi kali ya. Jadi yang strong-strong tuh di Indonesia ya, kopi. Aduh kalau di sana jangan deh. Kurang kalau saya, menurut saya kurang karena kita sering yang berasa kopi ya. Kalau sana tuh nggak berasa ya.
Nah, ini ada obat untuk konstipasi ya, konstipasi berlawanan dari diare ya. Nah, di sini ada kandungan ada kaskara ya, kaskara ini ya sebelah kiri ya gambarnya ya, ketutup. Nah, kaskara ada A B C D E F ya, gliksonid ini metabolit sekundernya ya, kadang saya juga nggak hafal banyak banget ya. Nah, efek farmakologisnya memiliki efek laksatif ya untuk pelancar BAB, laksan ya, sama kayak lidah buaya, jati Belanda, bersifat laksan dia. Nah, antrakoinon, pasti antrakoinon ya, glikosa antrakoinon ya. Nah, di mana dia bisa meningkatkan peristaltik. Nah, ini bisa untuk peristaltik ya saluran pencernaan ya. Jadi peristaltiknya lebih aktif, memperpendek waktu transit. Nah, berarti dia massa, terbentuk massa ya. Sama kayak kita makan daun cincau atau lidah buaya. Nah, dia karena masanya berat, akhirnya kan waktu transit lebih cepat turun. Yang langsung kita makan langsung bles ya. Nah, bersifat laksan ya. Ada lagi Sena. Nah, Sena yang tadi saya bilang, Sena nih jangan 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 Sena dulu ya, Jati Belanda dulu ya, karena Sena nih lebih mencret ya, lebih Uh-oh. lebih mencret. Ya. Kalau kita susah nanti malah jadi mencret. Jati Belanda dulu ya, yang rendah-rendah ya. Nah, dia mengandung senosida ya, senosida A, B, C, D ya. Terus ada macam-macam ya di sini ya. Nah, efek farmakologinya Casiasena mengandung artasianidin berfungsi sebagai laksan, mengobati konstipasi akut. Cyanosida meningkatkan volume hasil dari pencernaan, meningkatkan peristaltik, jadi meningkatkan volume peristaltik ya. Terus dia bisa menghambat aktivitas sodium potasium adenosin trifosfat di enterosit sehingga mengurangi penyerapan sodium klorida dan air oleh usus, membuat fesesnya lembek ya. Nah, ini makanya kalau ini cepat banget ya, kalau memang susah banget ya pakai ini ya. Itu cuman suka mencret ya. Oh, habis selesai. Wow. Jadi, terima kasih banyak nih. Ternyata nenek moyang kita dari dulu sebelum ada pengobatan yang benar-benar dipahami, Modern. itu udah Ya, tahu ya, udah nggak tahu itu yang ya. namanya apa? Karena pada saat datang bulan terus minum apa namanya tadi asam Asem. kunyit itu dari zaman tahun jebot kali ya. Wah, udah lama kunyit Oke. asam kan. Sama kita suka apa batuk kencur katanya kan. Hmm. Itu udah lama banget ya Cuman sebenarnya. sayangnya nggak dicatat ya. Jadi Nggak kita nggak punya dicatat. catatan kecuali kalau nenek moyang kita yang turun temurun sampai ke ibu kita, ayah kita masih menggunakan masih sekarang ya. Ya. Tapi dengan Mungkin ada adanya juga yang di keraton-keraton itu, cuman ya terbatas kan nggak boleh dipublish biasanya. nggak Pernah disebarkan. dengar waktu itu ada di keraton-keraton tuh masih ejaan-ejaan ya lama. Jadi kalau kita Mhm. baca pun juga kita nggak ngerti ya. Ah, ya. Tapi Nah, dengan adanya Rumah Sehat Alfian, segala sesuatu yang hilang dari ingatan, dari catatan akan bisa kita nikmati. Oke, sebelum kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang sudah dikirim, bagaimana kalau jeda sejenak sehingga yang ingin meninggalkan ruangan semenit, 2 menit boleh. Silakan.
Oh, Ini nyambung. pertanyaan tentang apa namanya? Hmm. Yang susah BAB tadi. Saya cuma dengar sepotong yang disemprot jalan BAB-nya itu dengan apa? Oh, 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 dengarnya ujungnya doang sepotong ya. ujungnya aja. Jadi kalau kita bagi orang-orang tua kan jarang bergerak ya, jarang Aha. itu ya mungkin karena sudah pensiun kan, jadi banyak di rumah aja. Nah, peristaltik usus itu kan harusnya bergerak, gelubuk, 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 gelubuk. Nah, baru kita Hmm. kita BAB dengan lancar. Nah, karena jarang bergerak, itu peristaltik usus itu harus dirangsang supaya dia aktif. Cara merangsangnya apa? Ya tadi dengan pijat dulu ya perutnya, letter L dari atas ke bawah ya atau dari Mhm. bawah ke atas ya. Di vibrasi juga boleh ya. Di vibrasi atau diputer ya. Kayak orang tai chi itu diputer ya. Nah, supaya apa? Supaya dia ada aktif ya. Kalau kita sering jalan sih biasanya aktif. Nah, atau cara cheatingnya dirangsang dengan sabun ya, sabun yang dicairkan ya, sabun bayi atau sabun netral aja disemprotkan ke anusnya. Nah, biasanya dia akan terangsang untuk BAB ya. Biasanya dia akan langsung terasa BAB ya. Nah, tapi tambahin juga serat ya, takutnya kurang serat ya. Biasanya kurang serat juga bisa susah BAB ya itu. Jadi disemprotkan sabun, dicairkan ya, supaya apa? Supaya merangsang peristaltik khususnya. Ya, biasa kita sebutkan cairan aja sekarang kan sudah langsung BAB ya itu. Oke, ini dari sahabat kita bertanya terkait pegagan. Enggak kan. Seumpama digunakan untuk pasien sakit kepala, pusing, bisa nggak? Ya, Dan kalau bisakah pusing, juga, satu lagi nah, pertanyaannya, bisakah juga untuk meningkatkan vitalitas? oh, dua ya pertanyaannya. Jadi Aha. vitalitas sama untuk sakit kepala ya. Tapi kalau sakit kepalanya belum gajian ya agak susah ya. Mungkin Tunggu beda. dompetnya isi dulu. Jadi pegagan itu memang untuk nutrisi ke otak ya sebenarnya ya. Pegagan itu untuk melancarkan aliran darah ya, nutrisi ya, untuk melancarkan aliran darah ya, antioksidan ya. Nah, makanya dia bagus untuk ada penelitian tentang pegagan ya, tikus ya, tapi ke tikus ya, tapi ke manusia kayaknya sudah banyak sih ya. Coba lihat aja pegagan apa ya latinnya? Centella asiatica ya kalau nggak salah. Coba lihat ya. Mhm. Nah, itu jurnal. Nah, ada tikus dia dicoba dengan sonde ya, direbus pegagan itu diminumkan ke tikus ya. Nah, tikus itu dibuat labirin. Nah, tikus yang dia minum pegagan dengan yang enggak ya. Nah, itu lebih cepatlah yang pegagan ya karena dia menambah nutrisi otaknya berkembang ya karena sirkulasi darah, flavonoid dan penelitian ke manusia juga banyak ya untuk orang stroke pun juga bisa gunakan pegagan karena saya ada kombinasinya menggunakan pegagan ya. Jadi memang untuk nutrisi otak bagus ya pegagan ya. Nah, jadi untuk misalnya nah tadi kepala juga bisa kan sambungan tadi ya untuk apa? Mhm. Yang Kepala botak ya, agak ya agak butuh botak, ditumbuhi botak. rambut gitu ya. Nah, itu ada juga penelitiannya kakak tingkat saya kebetulan waktu di UI ya. Nah, itu dia bisa menambah percepatan pertumbuhan rambut ya dengan tambah daun teh ya daun teh tadi ya yang sudah bekas seduhan kita pakai tapi jangan manis ya nanti dikerubutin semut ya. Minum Mhm. manis bubuknya dimasukin ke kepala kan jadi malah kena semut ya ada gula ada semut ya. Nah, jadi pakai pegagan dengan daun teh. Nah, itu bisa untuk nutrisi rambut ya. Nah, terus satu lagi untuk vitalitas. Ya, bisa saja tapi kurang kuat ya, karena dia bisa melancarkan aliran darah tapi untuk vitalitas laki-laki kurang kuat ya, karena harus ada tambahan-tambahan lain, misalnya tambah purwocen ya, pausak bumi ya, tapak liman, cabai Jawa ya. Nah, itu untuk menghangatkan ya, melancarkan aliran darah sehingga vitalitasnya lebih bagus ya. Nah, itu ada tambahan kalau pegagan doang nggak kena ya itu. Kurang ya. Oke, dua pertanyaan terjawab. Berikutnya adalah obat herbal buat sakit gigi naon teh? Sakit gigi lebih baik dari sakit gigi apa sakit hati? Nggak mau Kalau dua dua-duanya. jadi sakit gigi itu kalau dia memang bolong ya harus ditampel ya sebenarnya karena nanti masuk makanan lagi. Nah, caranya apa? Cengkeh.
ya, rebus air cengkeh, atau dia bisa kunyah-kunyah tempat sebelah yang nggak sakit ya. Nah, cuman ketir-ketir dikit ya, atau rebus saja deh, rebus cengkeh ya, terus kumur-kumurin sama seri, tambahin seri ya, sirih, sirih, bukan seri, sirih ya, sirih ya, antibiotik sirih dan cengkeh ya. Nah, ya kalau mau agak pedes-pedes dikit supaya agak tebel-tebel dikit pakai jahe ya. Mhm. Tapi kalau ada perih lambung nggak usah pakai jahe ya. Jadi jahe, sirih, sama cengkeh. Ya sekarang banyak dokter gigi aja menggunakan ekstrak cengkeh loh untuk inflamasi, untuk mengurangi sakit gigi ya. Ada murid saya tuh dia dokter gigi ya, tapi dia ngambil TCM juga ya. Nah, dia ngasih tahu saya, oh ya Pak Alfian katanya. Dia kan nanya kemarin kan, ya banyak sekarang menggunakan ekstrak dari cengkeh ya untuk obat gigi ya, untuk sakit gigi ya. Nah, tapi sudah sakitnya hilang, ya harus kalau ada bolong tadi ditampel, jangan sampai nggak ditampel ya. Nanti kan masuk makanan kan bisa bengkak, bisa infeksi ya. Nah, itu harus tetap ditampel ya. Jadi asal muasalnya harus, kalau mengobatin tuh itu ya. Kalau saya senang mengobatin tuh akar permasalahannya apa, ya, bukan simptom ya. Nah, kalau simptom bolehlah untuk ngatasin sesaat kalau dia perlu ya, kayak tadi sakit gigi banget ya udahlah pakai simptom. Nah, tapi dilihat lagi dia kenapa sakit gigi ya, kenapa nih penyebab dia sakit gigi. Nah, misalnya bolong ya harus kita tampil ya itu. Oke. Oke. Ini pertanyaan dari Mbak Ita. Mbak Nuning tanyain deh, akar manis tuh sama nggak sih dengan kayu manis? Oh, beda beda, akar manis itu licorice ya. Kalau kayu manis beda lagi, kayu manis itu yang pakai batangnya itu ya, kayu manis suka Mm-mm. campur dengan kopi itu enak tuh, kayu manis, bubuk kayu manis kasih kopi itu enak ya. Makanya kan suka bikin roti cinnamon. Oh, cinnamon kan, roti cinnamon. Wah, enak memang bubuk kayu manis tuh ya, dan dia anti diabetes ya. Kalau akar manis licorice, dia biasanya antibakteri, antivirus ya. Terus juga untuk menetralkan asam lambung ya, akar manis itu ya, licorice ya. Nama latinnya beda ya. Cinnamon dengan licorice kan beda ya. Makanya kalau kita dengan herbal tuh mestinya nama Latin ya. Kadang-kadang berbeda ya nama Latinnya apa ya, isinya pasti berbeda ya kandungannya gitu. Oke, yang jelas tidak sama. Ya, sama. Baik, yang Yang manis. berikutnya nih. Assalamualaikum Pak Alfian. Tadi bicara soal yang luar biasa sekali ini terkait daun kelor nih. Kalau daun kelor kering untuk dibuat minuman seperti teh, manfaatnya apa ya? Terus ngeringinnya diapain? Dijemur doang. Terima kasih. Iya. Ini sebenarnya penjemuran tuh teknik supaya kita bisa nyimpen ya, misalnya kita daun teh kan, kalau dia basah kan jamuran ya. Mhm. Makanya kalau kita keringkan tuh supaya tuh kita nggak susah lagi. Tapi kalau misalnya kita daun kelornya banyak di perkarangan kita, ya udah rebus aja langsung minum ya. Bisa seger, bisa kering ya. Nah, kering tuh supaya kita nyimpen aja, bisa nyimpen. Nah, tapi kadar airnya harus kurang dari 5% ya. Kalau dia lebih dari 5% pasti jamuran ya. Harus kadar airnya kurang dari 5%. Caranya bagaimana? Ya bisa dengan suhu ruangan, misalnya kita banyak nih kelor, kelor basah ya, kita rajang dengan pakai nampan, nampan bambu itu, nampan zaman dulu yang bulat itu. Nah, kita rajangnya taruh ya, banyakin, taruh di mana meja, di suhu ruangan aja 27 derajat ya, atau Mhm. 30 itu kering juga, cuma lama ya. Kalau mau cepat ya dengan sinar matahari ya, langsung di atas kita taruh di loteng mau di mana, tapi tutup pakai kain hitam, karena biar antioksidannya nggak rusak ya. Nah, atau dengan microwave ya, microwave dengan open ya, open microwave lagi open ya, dengan open. Nah, open tapi derajatnya diputar 55 derajat ya, supaya nggak apa, antioksidannya nggak rusak ya. Nah, dia tuh supaya supaya kita bisa nyimpen sih sebenarnya, tekniknya tuh supaya kita nggak susah lagi kita bikin teh ya, teh kelor ya. Nah, supaya nggak susah lagi kita tinggal ngambil teh, kita rebus ya. Nah, itu tapi kalau kita punya pekarangan banyak, udah potong aja, ambil daunnya, bikin apa, apa, sayur sayur bening kelor ya, enak juga itu Mhm. sayur bening kelor ya. Nah, kelor tuh manfaatnya apa? Untuk melancarkan ASI ya, kalau orang ibu-ibu hamil yang mau nyusuin itu, yang sudah lahiran ya nyusuin. Nah, itu bisa untuk menambah ya ASINya cepet ya, ASINya banyak. Nah, terus tuh untuk nutrisi ya bagus kelor tuh ya. Mhm. Terus untuk apa lagi ya? Kelor itu
Melancarkan haid juga bisa ya. Kalau itu juga melancarkan haid juga bisa. Cuman banyaknya ke ASI ya itu. Iya. Ya. Yang jelas biar begitu bagus dan banyak manfaatnya ya Mbak, tapi dunia tidaklah selebar daun kelor ya. Oke, kita lanjut Kalau kembali. Pertanyaan dari Bung Naufal Maulana. Assalamualaikum Pak Alfian, ibu saya sebelum kena asam lambung metabolismenya sangat keren. Sangat keras. 2 sampai 3 hari sekali BAB-nya. Setelah minum obat BAB-nya. asam lambung, BAB-nya jadi setiap hari, tapi sedikit dan keluarnya kecil-kecil. Mau tahu nih penyebabnya apa ya dan bagaimana solusinya? Iya. Kurang serat mungkin ya, coba diperhatikan seratnya, misalnya sayur-sayurannya, atau ganti beras merah ya. Beras merah itu kan banyak serat ya, maksudnya kompleks ya, jadi atau tambah sayur-sayur ya, tambah pepaya. Pepaya ya, 1 hari itu 1 buah ya, bagi 2 aja ya. Terus tambahin lagi dengan daun cincau ya. Daun cincau itu kan enak ya, atau daun apa lagi yang berasa saponin ya. Kalau tahu ginseng Jawa sih sebenarnya, ginseng Jawa tuh gampang banget ditanam ya. Nah, itu bisa juga untuk melancarkan BAB ya. Nah, kalau menurut saya sih mungkin kurang serat ya. Kecil-kecil tuh biasanya kurang serat ya. Nah, tambahin serat ya, kalau bisa makanannya yang berserat ya. Atau tadi pepaya ya, yang gampang-gampang ya. Terus kalau kurang lagi lidah buaya ya, cincau ya, jati Belanda. Nah, itu bisa untuk melancarkan BAB ya. Boleh juga kalau memang dia apa dibantu dengan urut perutnya ya, divibrasi ya. Nah, supaya apa merangsang dia BAB-nya lebih lancar ya. Kalau kecil-kecil menurut saya kurang serat kemungkinan ya itu. Oke. Oke, ini pertanyaan terkait dengan biji pepaya nih. Saya dengar biji pepaya bisa untuk membantu lebih menyehatkan tubuh kita. Tapi bagaimana cara terbaik untuk mengkonsumsinya? Saya pernah beberapa saat cuma dikasih air telan aja, tapi maaf di BAB masih sama yang keluar bentuknya. Apakah harus di blender? Nah, kalau Iya. tadi caranya kita keringkan dulu ya, kita keringkan, kita bubuk ya, kita blender ya, kayak kopi tadi ya. Jadi kayak Mhm. kopi ya. Nah, caranya itu dia untuk apa? Tadi kan untuk bisa apa tuh, antibakteri, anti inflamasi ya, untuk pencernaan tadi ya. Nah, dia bisa juga untuk luka ya. Nah, karena kan metode metode apa ya? Konsepnya luka itu kan pasti ada 3 ya, konsep luka itu ya: antioksidan, antiinflamasi, antibakteri ya. 3 itu konsep luka ya. Nah, kalau tiga-tiganya itu bisa dia sebagai antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan, nah itu sudah bisa untuk luka. Nah, si biji pepaya tadi tiga-tiganya bisa ya. Nah, caranya apa ya? Dikeringkan aja. Makanya kan kalau orang yang tadi luka diabetes juga bisa dipakai ya, cuman dia dicampur dengan antibiotik salep ya, supaya bisa nempel di situ ya. Nah, caranya apa tadi? Dikeringkan ya, sudah dikeringkan dibubuk ya, dibubuk kayak kopi tadi ya. Disimpan malah lebih awet ya, karena kan sudah kering ya, kadar airnya kurang dari 5% ya. Nah, tapi saya belum pernah mencoba untuk bikin ya, karena belum ada keluhan di sana, karena ada, maksudnya ada penggantinya, bukan pakai biji pepaya bisa juga ya. Tapi kalau yang gampang ya biji pepaya, karena kan kalau saya gunakan tuh banyak banget kombinasi saya ya, jadi Mhm. kadang susah dicari ya. Nah, jadi pakai biji pepaya bisa ya itu ya, karena jurnal juga banyak sih biji pepaya itu ya, karena jurnal itu kan penelitian ya. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Ali. Mbak Nuning tadi saya dengar susah kentut dengan bawang merah dibikin acar ya. Tapi kalau kebalikannya sering kentut, sering buang angin itu harus gimana nguranginnya? Oh, oh. Jadi sering buang angin itu karena gas ya, karena gas itu ya berarti ada masalah di bakteri ya biasanya ya. Nah, terjadi fermentasi. Nah, coba dia minum dengan minum probiotik. Probiotik ya, probiotik tuh ya lactobacillus ya.
ya sejenisnya lah ya, itu bisa dengan probiotik ya. Nah, biasanya dengan probiotik kentutnya berkurang ya. Terus juga jangan sering makan-makan yang membuat gas ya, membuat gas ya. Kalau bawang putih tadi kan, bawang merah tadi kan membuat gas ya supaya kita kentut ya. Nah, itu akan naik gasnya ya. Jadi yang dia bergas, yang membuat naik gas ya jangan konsumsi ya. Duren ya, dalam tubuh kita kan jadi fermentasi nangka ya. Nah, itu bergas ya. Terus yang semangka, semangka tuh bergas juga ya. Melon tuh bergas ya. Terus apa lagi yang bergas? Sawi ya, sawi itu bergetah, dia bergas ya. Pisang ya, pisang itu bikin kembung ya. Nah, jadi hindari yang makanan-makanan yang kembung, terus tadi menggunakan probiotik ya itu. Jadi akar permasalahannya dulu baru kita obati ya. Oke. Oke. Ini bicara soal daun cincau yang susah dicari. Kalau minum es cincau sama nggak sih efeknya? Tadi kan dikatakan untuk Oh, cincau gampang itu ditanam. Saya aja nanam di depan tuh cincau hijau ya. Tinggal bikin enak tuh pas apalagi rumah di yang apartemen cuy, mana bisa nanam-nanam katanya. jadi dia dia merambat ya. Kalau mau bisa sih Di sebenarnya pot dia ya. merambat di pot Mm-mm, ya. mm-mm. Di pot dia merambat ya. Jadi bisa dibikin ya. Ya kalau mau gampang ya memang dibeli aja ya. Ya kalau pengen alami bikin sendiri ya takutnya kan kalau kita beli kadang-kadang ya ada yang tanda kutip lah ya gitu. Mhm. Kalau mau yang alami ya kita bikin sendiri. Daun cincau itu merambat ya. Jadi kan di apartemen itu biasanya ada balkon ya, tapi nggak tahu ya kalau ada balkon ya. Kalau ada balkon bisa itu ditanam ya di pot aja ya. Rambatin ke atas gitu ya. Rambatin ya di situ. Kalau sudah panjang kita ambil ya. Nah itu diperas-peras saja ya cincau hijau. Nah apalagi mas puasa ini kan enak banget tuh ya cincau Ngomong-ngomong hijau. kalau beli ada yang jual. Ada sih banyak sih ya. Cuman kan kadang-kadang ya nggak tahu ya. Kadang-kadang yang ya ada yang nakal, kadang-kadang ya dicampur-campur lah. Ya banyak Oke. di apa diinvestigasi. Mhm. Kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya nih. Assalamualaikum Pak Alfian. Mau tanya dong, resep herbal untuk kesehatan kornea mata Pak, ada nggak? Ya, kalau mata nih, kalau sudah memang dia susah melihat, kalau sudah rusak ya agak susah, ya. Karena banyak saraf banget nih mata nih banyak saraf, ya. Makanya kalau pasien pun yang glaukoma yang datang ke saya, kalau dia belum kena sarafnya masih bisa melihat tuh masih bisa untuk menurunkan tekanan bola mata. Tapi kalau dia sudah ada kebutaan agak sulit, ya. Tapi kalau Mhm. untuk preventif, ya, untuk nutrisi ke mata itu tanaman-tanaman yang mengandung vitamin A ya wortel ya bisa itu kita konsumsi pegagan juga boleh untuk sirkulasi kelor juga boleh ya. Apalagi ya yang beta karotin ya pokoknya yang warnanya norak-norak itu biasanya kandungan vitamin A-nya lumayan ya antioksidan lagi kan antioksidan ya nah itu untuk mata bisa kita gunakan ya tapi untuk mencegah ya maksudnya untuk nutrisi ya untuk nutrisi tapi kalau sudah mengalami kebutaan ya agak susah karena banyak banget saraf mata itu ya gitu Baik. oke Ada salam dari Mbak Nanai Fatimah. Senang salam sekali menyimak. sekali. Siap untuk workshop nih. Ditunggu jadwalnya ya. Dan teman-teman, kalau mau yang manis-manis lihat Pak Alfian saja. Oh, oke. Mbak Fatimah, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Herman ya. Ya, ya. Assalamualaikum Pak Alfian, apa Ah, bisa daun kelor buat daya ingat kayak yang di iklan-iklan itu loh? Terima kasih. ya ya sebenarnya kelor itu nutrisi ya bisa aja ya tapi pegagan yang paling banyak digunakan untuk nutrisi ke otak ya tapi daya ingatnya juga harus dilatih ya nggak bisa kita nggak latih kalau misalnya kita jarang latih ya menghitung atau memikirkan atau kita misalnya ngaji ngafal Quran ya nah itu kan membuat mengembangkan otak kita ya otak itu kan bisa atrofi bisa mengecil ya kalau kita nggak olah kenapa saya senang dengan hasil ya pertama ilmu yang bermanfaat kedua paling nggak saya yang belajar ya bukan saya ngajarin di sini saya yang belajar karena saya bikin PPT lagi ya nah itu supaya otak kita berkembang ya nah atau kita ngafal satu ayat satu ayat sehari nah itu kan kita menget, apa ya
memperbesar ruangan dari otak kita supaya kita bisa mengingat ya. Jadi selain ada nutrisi juga kita harus latih otak itu. Nggak bisa ya. Tapi bukan fisik ya. Beda fisik ya. Kalau latih otak itu ya kita cara mikir ya, ngitung atau kita ngafal tadi ya, ngafal ayat ya, atau kita bikin PPT yang mikir ya. Nah, supaya apa berkembang ya. Jangan jangan yang instan-instan ya, chat GPT segala lagi banyak ya. Ya, Mbak, yang instan itu nggak mikir ya. Kalau saya lihat dia tinggal nanya, sudahin. Tapi saya belum pernah gunain. Saya juga, wah, hari kemarin ada yang ini. Wah, pakai ini aja, Pak Alfian. Katanya cepet katanya. Nah, lama-lama nggak mikir ya kalau saya pikirin. Tinggal pertanyaannya sudah dijawab semua ya. Itulah perkembangan zaman. Baik, kita Iya, sudah di penghujung, jadi mari kita simak closing statement bahasan dari fitoterapi bersama Bung Alfian dari ya. Rumah Jadi, Sehat Alfian. Silakan. ya. Jadi tadi fitoterapi ya, kita tentang fitoterapi. Fitoterapi tadi adalah pengobatan tanaman ya, dari tanaman. Maksudnya pengobatan dari tanaman ya, bisa dia akarnya, bisa batangnya, batang brotowali ya, akar alang-alang misalnya ya, daun pegagan ya, atau seluruh tanaman ya, seluruh tanaman misalnya seledri ya, seledri itu biasa seluruh tanaman, akar, batang, daun masuk semua ya. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk pengobatan ya. Pengobatan untuk preventif ya, bisa pencegahan ya, kuratif ya, rehabilitatif ya. Nah, bisa sebagai seperti itu ya. Jadi tanaman-tanaman kita tuh sangat banyak ya, kaya banget ya, dengan nuansa tanaman alami ya. Nah, bisa juga kayak depan rumah saya itu ada handelem, daun ungu. Nah, kalau dia wasir pakai daun ungu ya. Nah, tadi kita bahas tentang pencernaan ya, dengan adanya lambung ya, susah BAB, mencret ya, kembung ya. Nah, itu bisa kita gunakan tanaman-tanaman yang bersifat untuk saluran pencernaan seperti kunyit ya, temulawak ya, biji pepaya ya, dan lain-lainnya, pegagan ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengobati ya, untuk kita supaya lebih sehat ya. Ya alternatif sebelum menggunakan obat kimia ya. Kimia Mhm. terakhir kalau sudah kita memang darurat harus kita gunakan karena jangka panjang akan pasti ada efek samping ya. Kalau herbal tanaman aman ya, apalagi di Indonesia. Indonesia ini toksisitas tinggi nggak boleh ya. Kalau di Cina malah menggunakan herbal-herbal yang beracun ya. Hmm. Mereka boleh ya, cuman ahli lagi yang memeraciknya harus ahli lagi ya. Oke, mungkin itu saja. Good Terima morning. kasih sekali untuk persuasinya sehat dengan fitoterapi. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang berada dimanapun, di mana radio yang bisa disimak di ruang kesehatan Islami ini. Rumah Sehat Alfian ada di Jalan Ruyung, Pondok Kelapa, Duren Sawit. Dan mudah-mudahan nggak salah nyebut nomor teleponnya nih ya. Kalau ingin menghubungi beliau di 0813 8326 2040. Betul ya? Benar. Oke, sekali lagi terima kasih dan untuk semuanya yang sudah menyimakkan mudah-mudahan akan menjadi jauh lebih piawai menjaga kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.